warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wilda Saniana Bella Anwar dengan NIM 1262072128084 dari Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS Manajemen Peserta Didik dengan menjawab soal-soal berikut. Untuk soal yang pertama yaitu dengan soal buatlah penjelasan singkat tentang pengertian tujuan, ruang lingkup, dan pentingnya mata kuliah Manajemen Peserta Didik bagi Anda mahasiswa MPI. Yang pertama yaitu pengertian manajemen peserta didik adalah sebagai suatu usaha untuk mengatur, mengawasi, dan melayani berbagai hal yang memiliki kaitan dengan peserta didik agar peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran di sekolah, mulai dari peserta didik itu masuk sampai lulus. Untuk tujuannya yaitu mengatur kegiatan peserta didik agar menunjang proses belajar mengajar di sekolah dalam pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan yang optimal. Dengan kata lain, tujuan manajemen peserta didik yaitu mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik dari mulai masuk sekolah sampai lulus sekolah. Untuk ruang lingkupnya yaitu ada 9. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua yaitu penerimaan, yang ketiga orientasi, yang keempat mengatur kehadiran dan ketidakhadiran, kelima pengelompokan, yang ketujuh mengatur kenaikan tingkat peserta didik, yang kedelapan mengatur peserta didik yang mutasi dan dropout, dan yang 9 yaitu kode etik. Untuk pentingnya mata kuliah manajemen peserta didik bagi saya jurusan MPI yaitu mahasiswa dapat mengetahui dan memahami ruang lingkup manajemen pendidikan. Yang kedua yaitu mahasiswa mampu menerapkan prinsip manajemen pendidikan di sekolah. Untuk soal yang kedua yaitu dengan pertanyaan bagaimana pandangan Anda tentang konsep dasar, fungsi, dan prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Untuk yang pertama yaitu konsep dasar manajemen peserta didik merupakan suatu layanan yang memutuskan perhatian kepada pengaturan pengawasan dan layanan khusus siswa baik di kelas maupun di luar kelas. Untuk fungsi manajemen peserta didik tersebut adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosialnya, segi aspirasinya, dan segi kebutuhannya, juga segi-segi potensi peserta didik lainnya. Untuk prinsipnya ada 6, yaitu yang pertama, manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Yang kedua yaitu segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengembangkan misi pendidikan dan dalam rangka mendidik para peserta didik. Yang ketiga yaitu kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan punya banyak perbedaan. Yang keempat yaitu kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Yang kelima yaitu kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Yang terakhir yaitu apa yang diberikan kepada peserta didik dan selalu diupayakan oleh kegiatan manajemen peserta didik haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik baik di sekolah lebih-lebih di masa depan. Untuk soal nomor 3 dengan pertanyaan bagaimana pandangan Anda tentang perencanaan peserta didik. Menurut saya, perencanaan peserta didik adalah suatu aktivitas memikirkan ke depan tentang hal-hal yang harus dilakukan berkenaan dengan peserta didik di sekolah, baik sejak peserta didik itu masuk sampai mereka lulus. Yang direncanakan adalah hal-hal yang harus dikerjakan berkenaan dengan penerimaan dan kelulusan peserta didik. Untuk selanjutnya, soal nomor 4 dengan pertanyaan bagaimana pandangan Anda terkait penerimaan peserta didik ditinjau dari sistem promosi, sistem seleksi, dan sistem zonasi. Untuk yang pertama yaitu sistem promosi adalah penerimaan peserta didik yang sebelumnya tanpa menggunakan seleksi. Yang kedua, sistem seleksi peserta didik adalah kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik tersebut menjadi peserta didik di lembaga pendidikan atau sekolah tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku. Untuk yang ketiga yaitu sistem zonasi adalah sistem pendaftaran dengan jalur yang ditujukan bagi siswa dengan domisili suatu wilayah. Zonasi yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Domisili ditentukan berdasarkan alamat dengan dalam KK yang diterbitkan minimal 1 tahun sebelumnya sebelum PPDB dibuka. Untuk soal nomor selanjutnya yaitu nomor 5 dengan pertanyaan bagaimana efektivitas pengelompokan peserta didik berdasarkan kegiatan, kemampuan, dan sosial emosional. Yang pertama yaitu berdasarkan kemampuan. Yang pertama, kemampuan siswa dalam setiap pelajaran tidak sama. Yang kedua, pengelompokan kemampuan siswa dapat berubah sewaktu-waktu dan berubah-ubah untuk setiap
mata pelajaran, bahkan untuk satu konsep tertentu. Akan mudah bagi seorang guru apabila siswa yang memiliki kemampuan yang sama berada duduk di meja yang sama. Untuk yang ketiga, guru dapat memotivasi dan menjelaskan materi pada saat bersamaan. Guru dapat berkeliling untuk melihat sejauh mana perkembangan kemampuan setiap peserta didiknya. Yang kedua yaitu berdasarkan kegiatan. Yang pertama, pada proses belajar dengan jenis pengelompokannya berdasarkan kebutuhan saja. Yang kedua, pada saat pengelompokan bisa saja berubah-ubah kapan saja. Anggota kelompok bisa tidak sama, di mana tujuan akhirnya adalah pekerjaan yang ditugaskan. Tugas kelompok akan sangat baik bagi peserta didik karena akan berpengaruh terhadap pembentukan karakter. Yang ketiga, dalam tugas kelompok, siswa akan belajar menjadi seorang pemimpin, anggota kelompok yang baik, bagaimana harus mendengarkan pendapat temannya, memberikan usulan, dan sebagainya. Untuk yang ketiga yaitu berdasarkan sosial emosional. Yang pertama, tidak semua peserta didik itu memiliki kematangan emosi yang sama, sifatnya pun berbeda pula. Untuk membantu sosial emosional siswa, guru dapat mengelompokkan mereka dengan melihat karakter yang ada. Yang kedua, kegiatan yang diberikan dapat berupa kegiatan apa saja. Pengelompokan ini harus direncanakan pula dalam penulisan lesson plan dan akan sangat bermanfaat pada siswa memberikan laporan pada orang tua murid. Yang ketiga, banyak orang melupakan perkembangan sosial emosional siswa, padahal hal ini akan sangat berpengaruh terhadap learning style siswa yang bersangkutan. Soal selanjutnya nomor 6 dengan pertanyaan bagaimana kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik ditinjau dari pendekatan kehadiran dan ketidakhadiran, catatan kehadiran, faktor kehadiran, dan jenis ketidakhadiran. Jawabannya yang pertama, kehadiran dengan ketidakhadiran peserta didik ditinjau dari pendekatan kehadiran dan ketidakhadiran adalah yang pertama, pendekatan kehadiran dilihat dari beberapa aspek yang terdiri dari perbaikan lingkungan rumah, perbaikan kondisi sekolah, perbaikan terhadap peserta didik, dan perbaikan terhadap kondisi masyarakat. Yang kedua, pendekatan ketidakhadiran dilihat dari beberapa aspek yang terdiri dari kondisi keluarga yang kurang baik, lingkungan yang kurang nyaman, dan teman di sekitarnya yang kurang baik. Untuk yang kedua yaitu kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik ditinjau dari catatan kehadiran adalah sementara peserta didik itu yang tidak hadir di sekolah dicatat dalam buku absensi. Dengan perkataan lain, presensi adalah daftar kehadiran peserta didik, sementara absensi adalah buku daftar yang ketidakhadiran peserta didik. Penggunaannya hadirnya buku ini yaitu dibuat untuk mengendalikan dan mengontrol keaktifan siswa. Dengan adanya pencatatan, guru kan akan mengetahui bagaimana keadaan keaktifan peserta didik tersebut di sekolah. Untuk yang ketiga itu kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik ditinjau dari faktor kehadiran adalah yang pertama dari dalam diri sendiri, yaitu faktor ini lebih kepada kemauan siswa atau peserta didik yang kesadaran akan membentukkan terhadap ilmu. Yang kedua yaitu dari luar diri sendiri, yaitu melingkupi banyak hal seperti ini: lingkungan belajar yang nyaman, guru atau pengajar dalam pelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang menyenangkan, jarak sekolah atau lembaga pendidikan yang dekat. Yang keempat selanjutnya adalah kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik ditinjau dari jenis ketidakhadiran adalah yang pertama alfa, yang kedua izin, dan yang ketiga sakit. Baik, untuk soal selanjutnya yaitu nomor 7 dengan pertanyaan buatlah penjelasan singkat terkait disiplin kelas dan teknik pembinaan. Jawabannya, disiplin kelas adalah keadaan tertib dalam satu kelas yang di dalamnya tergabung guru dan siswa taat kepada tata tertib yang telah ditetapkan. Pembinaan disiplin yang dapat diterapkan dalam pembinaan disiplin peserta didik sekolah yaitu yang pertama internal kontrol, teknik pembinaan disiplin dengan mengupayakan peserta didik dapat mendisiplinkan diri sendiri. Yang kedua yaitu eksternal kontrol, teknik pembinaan disiplin peserta didik di mana peserta didik haruslah dikendalikan dari luar peserta didik. Yang ketiga yaitu kooperatif kontrol, teknik pembinaan disiplin di mana antara pendidik dan peserta didik terjalin saling bekerja sama dengan baik dalam menegakkan disiplin. Untuk soal nomor 8 dengan pertanyaan bagaimana cara pengelompokan yang baik dalam manajemen peserta didik sehingga penyelenggaraan pendidikan bisa bermutu sesuai tujuan yang diinginkan. Yang pertama berdasarkan kemampuan. Untuk poin yang pertama yaitu kemampuan siswa dalam setiap pelajaran itu tidak sama.
Yang kedua, pengelompokan kemampuan siswa dapat berubah sewaktu-waktu dan berubah untuk setiap mata pelajaran, bahkan untuk suatu konsep tertentu. Yang ketiga, guru dapat memotivasi dan menjelaskan materi pada saat yang bersamaan. Yang kedua yaitu berdasarkan kegiatan. Untuk yang paling pertama yaitu pada proses belajar dengan jenis pengelompokannya berdasarkan kebutuhan saja. Yang kedua, pada saat pengelompokan bisa saja berubah-ubah kapan saja. Anggota kelompok bisa tidak sama, di mana tujuan akhirnya adalah ke pekerjaan yang ditugaskan. Untuk yang ketiga, dalam tugas kelompok, siswa akan belajar menjadi seorang pemimpin, anggota kelompok yang baik, dan bagaimana harus mendengarkan pendapat dari teman-temannya. Untuk soal nomor 9 dengan pertanyaan bagaimana pendapat Anda terkait masalah manajemen peserta didik di lapangan ditinjau dari sistem zonasi, pengelompokan peserta didik, dan macam-macam kenaikan kelas. Yang pertama, pendapat saya terkait masalah manajemen peserta didik di lapangan ditinjau dari sistem zonasi, yaitu manajemen peserta didik harus mampu mengendalikan masalah dalam proses sistem zonasi, karena di mana masih ada wali murid yang masih kurang mengerti tentang sistem zonasi. Disitulah manajemen peserta didik harus bisa bersosialisasi dan memberi pengarahan serta bimbingan mengenai kebijakan sistem zonasi kepada wali murid. Yang kedua, pendapat saya terkait masalah manajemen peserta didik di lapangan ditinjau dari pengelompokan peserta didik, yaitu manajemen peserta didik harus mampu mengendalikan masalah pengelompokan peserta didik, karena di mana masih ada peserta didik yang masih salah dalam kevalitan data dan masih bingung dalam administrasi. Disitulah manajemen peserta didik harus bisa melakukan penjadwalan agar tidak terjadi permasalahan tersebut. Yang ketiga, pendapat saya terkait masalah manajemen peserta didik di lapangan ditinjau dari macam-macam kenaikan kelas, yaitu manajemen peserta didik haruslah mampu mengendalikan masalah kenaikan kelas, karena di mana masih ada peserta didik yang tidak naik kelas karena berbagai hal, salah satunya nilai di bawah KKM. Disitulah manajemen peserta didik harus bisa melakukan pelajaran tambahan, memotivasi dan mengganti proses belajar lebih enak lagi supaya ada kesenangan dalam belajar. Baik, untuk nomor soal 10, yaitu untuk mencari dan bacalah 2 abstrak skripsi secara online terkait manajemen peserta didik berdasarkan hasil bacaan Anda. Jelaskan beberapa hal berikut, yaitu judul skripsi, penulis, fokus penelitian, dan hasil temuan peneliti. Untuk skripsi yang pertama, saya menemukan judul skripsi yang berjudul Manajemen Peserta Didik dalam Upaya Meningkatkan Mutu Lulusan di MAN 4 Kota Kediri. Penulis skripsinya adalah Prayuda Rizky Putra dengan NIM 12207173058. Pertanyaan penelitian atau fokus penelitiannya yaitu yang pertama, bagaimana perencanaan penerimaan peserta didik baru dalam upaya meningkatkan mutu lulusan siswa di MAN 4 Kediri. Yang kedua, bagaimana proses pembinaan peserta didik baru dalam upaya meningkatkan mutu lulusan siswa di MAN 4 Kota Kediri. Dan yang ketiga, bagaimana evaluasi peserta didik baru dalam upaya meningkatkan mutu lulusan siswa di MAN 4 Kediri. Yang ke hasil temuan penelitiannya yaitu yang pertama, perencanaan peserta didik baru dalam upaya meningkatkan mutu lulusan siswa di MAN 4 Kediri diwujudkan melalui kegiatan olimpiade tingkat SMP MTS kelas 9, penerimaan peserta didik baru dengan membuka 2 jalur masuk, yaitu prestasi dan reguler dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Dan pada penerimaan peserta didik baru ini membuka 10 kelas dibagi menjadi 3 jalur kelas prestasi dan 7 jalur kelas reguler. Untuk yang kedua yaitu proses pembinaan peserta didik baru dalam upaya meningkatkan mutu lulusan siswa di MAN 4 Kediri diwujudkan melalui kegiatan masa ta'aruf siswa madrasah, pembentukan karakter siswa melalui pembiasaan diri seperti upacara bendera setiap hari Senin, tadarus Al-Quran setiap pagi hari, sholat berjamaah duha, duhur, dan asar. Adapun saat ini di madrasah membuka kelas keterampilan yang antara lain tata buka, informasi teknologi, teknik, dan bisnis sepeda motor. Untuk hasil temuan yang ketiga yaitu evaluasi peserta didik baru dalam upaya meningkatkan mutu lulusan siswa di MAN 4 Kediri diwujudkan melalui penilaian tahap akhir dari akademik, non-akademik, dan tata tertibnya. Jika terjadi masalah akan diadakannya remedial untuk akademinya dan sanksi untuk yang melanggar tata tertib dari madrasah tersebut. Itu adalah skripsi untuk pertama saya. Untuk temuan skripsi saya yang kedua yaitu dengan judul Manajemen Peserta Didik dalam Meningkatkan Motivasi Belajar
di studi SMP Negeri 1 Kampung Laut Cilacap, Jawa Tengah. Penulisnya skripsi yakni Basit Yuda Nugraha dengan NIM 1349025. Pertanyaan penelitian atau fokus penelitian yang pertama, bagaimana konsep manajemen peserta didik dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik di SMP Negeri 1 Kampung Laut. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan manajemen peningkatan motivasi belajar peserta didik di SMP Negeri 1 Kampung Laut. Dan yang ketiga, bagaimana hasil peningkatan motivasi belajar peserta didik di SMP Negeri 1 Kampung Laut. Untuk hasil temuan atau hasil penelitiannya yaitu menunjukkan bahwa kepala sekolah SMP tersebut atau SMP Negeri 1 Kampung Laut Cilacap, Jawa Tengah membuat rancangan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Rencana yang dilakukan oleh kepala sekolah dengan melaksanakan program literasi sekolah yang dilakukan setiap pagi sebelum KBM dan meningkatkan tingkat kedisiplinan guru dan peserta didiknya sebagai upaya menunjang dan meningkatkannya motivasi belajar peserta didik. Hasil yang diperoleh sekolah tersebut dengan rancangan oleh kepala sekolah yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Yang pertama yaitu dilihat dari peserta didik yang awalnya bermalas-malasan dalam mengikuti pelajaran di kelas. Yang kedua, tidak mengerjakan tugas, mengumpulkan sendiri dengan teman sebangku. Yang ketiga, berangkat sekolah masih terlambat, sekarang sudah tidak melakukan hal-hal tersebut. Dari kelas 7, 8, dan 9 lebih banyak dari kelas 7 yang berminat membaca tentang novel dan cerpen, sekitar dari setengah dari jumlah peserta didik yang ada di kelas, yaitu 20 peserta didik. Untuk kelas 8 dan 9 lebih suka untuk membaca buku-buku non-fiksi. Ada lebih dari setengah dari masing-masing jumlah peserta didik yang ada di kelas, yaitu 24 untuk kelas 8 dan 25 untuk kelas 9 kelas. Itu adalah skripsi saya yang kedua.